Aduh, susah banget ini, kenapa ya nggak terkabul-kabul gitu. Lu udah berdoa sebanyak mungkin, lu sudah tahajud, lu udah, pokoknya semua deh udah kamu lakukan. Gue punya satu kasus yang barangkali bisa sedikit ngebantu kamu untuk memahami situasi yang sedang terjadi dalam diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Jujur li, temen gue ini tuh cewek, lebih muda dari gue, mungkin sekitar mungkin 5 tahunan lah lebih muda dibanding gue. Dan dia penuh full of prestasi dari dia kecil ya. Terus lagi dia memiliki prestasi akademik yang lain, dia mungkin dapat beasiswa dan memang itu yang dia inginkan dan Allah memberikannya. Dia sempat mengeluhkan posisinya saat sekarang, di mana orang lain tuh udah keren banget ngelihatnya. Dia tuh ngerasa bahwa ini adalah sebuah kegagalan, harusnya dia nggak di perusahaan ini. Dan dia bilang bahwa ini bukan sebuah pencapaian, tetapi sebuah kegagalan. Bukan hanya itu, dia juga melihat ketika dia dapat beasiswa, dia merasa bahwa itu juga sebuah kegagalan. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya inceran beasiswa yang lain. Gue mau mencari tahu dulu nih, kenapa ya dia selalu melihat sisi kegagalan gitu loh. Maksudnya yang mayoritas orang itu melihat sebuah pencapaian. Jadi tadi ngomongin teman gue yang menurut gue udah perfecto banget, perfecto Monderto Alfonso del Piero gitu ya. Tapi tetap aja dia merasa bahwa dia adalah produk gagal. Dan terus kebayang gak sih bahwa apalah gue gak ngomong belepotan. Dia tuh kalau ngomong tuh meyakinkan banget loh, seriously. Sistematis, detail gitu. Udah sistematis, detail ya gak sih? Ternyata dari kecilnya memang dia memiliki orang tua yang menurut gue sangat inspiratif sih. Sangat inspiratif sebagai role model yang menurutku juga luar biasa. Punya prestasi juga dan dia selalu memberikan motivasi-motivasi serta kayak kalau gue bilang iming-iming ya bisa juga dibilang kayak gitu sih, iming-iming nanti kalau kamu udah gede kamu begini. Kan aku sering ngobrol terutama masa lalu dia, hal-hal yang penting buat dia, dan salah satunya adalah peran dari orang tuanya, khususnya adalah seorang ayahnya maksudnya. Dan ayahnya termasuk tipe yang sangat visioner, sangat sistematis juga, semua ada plannya gitu loh. Usia SD sekolah di sini, SMP di sini, SMA di sana, bla 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 kayak gitu. Yang gue salut, dia selalu menekankan impian itu seiring dengan effortnya. Jadi kalau lu mau ke sini, maka effortnya harus lebih dibanding anak-anak yang lain, bener nggak? Karena kan orang yang mau katakanlah ke UI misalkan atau ke kampus apa gitu yang terkenal gitu kan, itu kan kompetisinya sangat-sangat berdarah-darah ya nggak sih? Dan dia harus berpikir bahwa itu yang menuju ke sana tuh banyak orang. Kalau misalkan effort kamu, usaha kamu sama dengan yang lain, maka ya possibility-nya kamu untuk mencapai impian kamu itu sangat susah gitu. Beda ketika kamu mau berdarah-darah duluan, effort kamu menahan diri untuk nggak nyaman, nanti kamu bisa dapatkan itu. Nggak salah ya, sebenarnya nggak salah. Cuman kurang dikit lagi motivasinya bahwa iya, maka Allah akan melihat effort kamu, niat kamu, ikhlas atau enggak, dan Allah lah yang akan mengizinkan semua hal itu terjadi. Ketika sesuatu tidak sesuai rencana kamu, padahal effort kamu sudah segitu gigihnya, tapi mungkin Allah bilang belum sampai ke sana atau jangan ke situ dulu, jangan ke impianmu dulu. Akhirnya dia down gitu. Akhirnya dia stres sendiri, akhirnya dia merasa gagal. Padahal kan sebenarnya bisa jadi nih, misal tujuannya dia adalah perusahaan X gitu ya. Bisa jadi nih saat ini belum, kita mentalnya belum siap untuk sampai ke perusahaan impian atau kampus impian.
Dalam hal ini bukan mental secara duniawi, enggak, mental secara ukhrawi. Maksudnya gini, ketika kamu masuk ke perusahaan X, apakah nanti kamu merasa bahwa kamulah yang berjasa, atau effort kamulah, usaha dan ikhtiar kamulah yang menyebabkan kamu bisa masuk ke perusahaan ini? Nah, ini yang enggak dimau sama Allah. Kenapa? Itu sombong judulnya. Saya membaca behind the words-nya, dia masih menganggap bahwa doanya dia, effortnya dia, itu yang membuat dia berhasil ke titik tertentu. Sebenarnya enggak kayak gitu ceritanya. Ada orang yang usahanya biasa aja, doanya biasa aja gitu ya. Tapi dia bisa masuk ke perusahaan impian atau perusahaan X gitu ya, perusahaan yang dimau oleh si A ini gitu kan. Karena memang Allah mau. Semua itu kan tergantung ridhonya Allah kan. Allah tahu lah, misalkan si B ini kenapa sih harus bisa masuk ke perusahaan X tanpa berdarah-darah, sedangkan si A yang udah berdarah-darah nih belum masuk ke perusahaan X gitu. Ya karena Allah melihat ketika si A ditaruh di perusahaan X, dia akan merasa dialah yang mengabulkan impian itu, effortnya lah. Itu sombong, dan sombong adalah salah satu sifatnya Allah. Sombong itu Sombong itu sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Ya enggak? Yang menyebabkan semua terkabul ya Allah, karena Allah. Effort terbaik itu tugas kita, tapi yang mengabulkan impian bukan effortnya kita, tapi Allah. Belum lagi kalau dibahas soal niatnya. Niat kamu ke perusahaan X itu apa? Apakah ego pribadi ataukah untuk kebermanfaatan? Nah, ini Allah tuh mikirin itu gitu. Kita udah pantas belum nih? Niat kita udah benar belum nih? Apakah ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, ataukah kita ingin menjadi orang yang dilihat wow sama sekitar gitu loh? Itu dua hal yang berbeda, dan Allah gak mau meracuni hati kamu dengan hal-hal kayak gitu. Itu melalaikan kamu loh. Dan itu bisa menjerumuskan kamu ke stres yang lebih dalam. Dan Allah gak mau. Kamu settle dulu sama hati kamu, tenang dulu, lurusin niat. Insya Allah itu pasti akan terjadi impian kamu. Jadi ingat gak hadis yang barang siapa jujur nih terhadap keinginannya kepada Allah, itu Allah pasti akan kabulkan doa kamu kok. Gagal atau sukses itu relatif. Tapi lu mau gagal atau sukses sekalipun, poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana kita bisa merasakan dan berserah, mengakui bahwa yang mengabulkan, yang membuat kita sukses itu Allah. Ikhtiar kita, itu kewajiban kita. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama, cuek, gak pekaan, gak perhatian? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Udah usaha, udah doa, kenapa sih masih gagal? Dengerin ini baik-baik. Doa dan usaha terbaik itu tuh kewajiban kita. Perkara hasilnya itu haknya Allah. Jangan suka ngatur-ngatur Allah. Tahu diri dikit lah. Allah itu maha tahu. Allah pasti jauh lebih tahu. Semoga sekedar sharingku ini bisa sedikit membantu kalian yang saat ini mungkin lagi berdarah-darah dalam mengejar impian. Fokuslah kepada tugas kita untuk melakukan yang terbaik dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi Allah. Sudah, serahkan kepada Allah. Allah gak akan salah menempatkan seseorang. Allah tuh akan memberikan sesuatu kepada kamu di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat gitu loh. Sudah, percaya aja. Itu esensinya kita hidup, mengakui bahwa Allah lah Tuhan, Allah lah yang mengatur dunia ini termasuk kita. Oke? So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.